Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan sama-sama membahas berita terhangat terupdate dari Timnas Indonesia, dari gerakan senyap PSSI hari ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera membahas videonya. Tapi sebelum itu, teman-teman yang baru ada di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan bel notifikasi supaya kalian semua tidak ketinggalan berita yang diupdate di channel ini. Let's do this guys. Kami mendukung Pak Erik, kejutan PSSI update oleh dan selesaikan PAES. Wow, diam-diam menghanyutkan juga teman-teman ya. PSSI saat ini dalam mode senyap menyelesaikan kasus Marten Paes hingga memproses pemain keturunan baru untuk putaran ketiga. Tajam ini PSSI depannya. seperti biasa dalam mode senyap dalam pencarian pemain keturunan anyar untuk dinaturalisasi sebagai persiapan Timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Hal ini ditegaskan oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Selain itu, PSSI juga masih mendorong selesainya kasus Marten Paes yang masih berada di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Arya menegaskan soal pemain keturunan tambahan, PSSI tetap berusaha melakukan proses. Namun PSSI enggan mempublikasikan apabila sang pemain belum tiba di Jakarta dan segala dokumen administrasi belum terselesaikan. Arya meminta publik tetap percaya dengan PSSI soal tambahan pemain keturunan di Timnas Indonesia. Saat ini, satu nama yang diyakini sedang bakal jadi tambahan kekuatan Timnas Indonesia di putaran ketiga adalah Ole Romeni. Orang yang bicara, ini prosesnya udah bagaimana? Sudah percayakan saja, ujar Arya. Toh, selama ini kan kami juga sudah melakukan langkah-langkah yang berbeda. Bahkan Verdong aja satu hari bisa. Tapi kan kalaupun nanti enggak bisa, itu berarti memang enggak bisa. Bukan kita gak upaya, kita upaya ini. Kita ada tim kita kerja di sana. Kan ada yang bilang-bilang, yang ini sudah pasti Romeni, tahu nih. ini yang Sudahlah teman-teman, percaya ini. sama kita saja. Percaya Bahwa kita sama akan PSSI mengerjakan ya. yang terbaik. Jadi bukan gak mengerjakan yang terbaik. Pasti kami kerjakan PSSI baik. akan berikan Kan kejutan tanya Paes soal begini, proses naturalisasi itu ada tuh oleh timbuknya. Romeni dan selesaikan Selain masalah kasus pemain Marten keturunan tambahan, Paes. PSSI juga masih dalam upaya mempercepat proses kasus Marten Paes di CAS. Enggak mungkin Paes itu enggak punya masalah tertentu di sananya, posisi regulasinya. Sehingga membuat posisi seperti itu. Prosesnya bagaimana? Kami lagi berjuang terus nih. Soal di CAS atau di mana, pasti ya kami ada proses, ujar Arya Sinulinga. Di FIFA apa semua, kita ada proses. Surat terbuka kepada yang terhormat surat terbuka Bung Toel. untuk mafia Selaku bola Bung pencinta Toel. sepak bola Indonesia, saya Rahmat Ababil menghimbau kepada pundit, pengamat dan komentator Bung Toel untuk jangan banyak bacot. Ketahuilah, Toel itu akronim dari Tommy Welly, bukan Tommy Bawel. Karena dilihat dari berbagai wawancara, kebawelan Anda ini bukan mengkritisi, tapi mencari sensasi. Anda bukan mengomentari, tapi Anda dengki dan iri. STY sudah melakukan yang terbaik, wajar mendapat fasilitas. Jangan pansos dan mencari popularitas dengan tuduhan Anda yang tidak pantas. Anda tuduh STY memecah belah, padahal keriuhan ini Anda lah yang berulah. Ini bukan politik, tak perlu jadi oposisi. Tugas kita mendukung timnas hingga berprestasi. Kritik Anda tidak mendasar sampai membuat netizen berkata kasar. Komentar Anda membuat kita sadar Anda bukanlah seorang pakar. Gak usah bawel, Bung Toel. Jakarta, 28 April 2024, tertanda Rahmat Ababil. STY diperpanjang, Toel nggak diajak. STY diperpanjang, Toel nggak diajak. Dengar tuh Bung Toel ya. Ini surat terbuka untuk Bung Toel ya. Tapi captionnya bilang mafia bola katanya. Terima kasih bro sudah mewakili kami, keresahan kami pencinta sepak bola terhadap Toel. Bung Toel ya, itu singkatan dari Tommy Welly, bukan Tommy Bawel. Kevin Dix tak sabar bela timnas lawan Raja AFF Vietnam dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dirinya pun incar Duan Van Hau yang suka main kasar. Baru-baru ini Erick Thohir berencana untuk merombak skuad Garuda secara besar-besaran. Ketua Umum PSSI akan membuat timnas Indonesia semakin kuat dengan mendatangkan para pemain grade A, salah satunya adalah Kevin Dix. Kevin Dix sendiri saat ini berstatus sebagai pemain milik Copenhagen. FC Copenhagen sendiri adalah klub kasta tertinggi Liga Denmark yang juga tampil di Liga Champions Eropa musim kompetisi 2023-2024. Bersama FC Copenhagen, Kevin Dix tidak hanya numpang nama saja, melainkan juga berhasil menghuni skuad utama. Bahkan ia juga tampil saat timnya menghadapi raksasa Premier League Manchester United dalam ajang Liga Champions Eropa beberapa waktu lalu. Kehadiran Kevin Dix berhasil membuat lini pertahanan Copenhagen kokoh sehingga tidak menjadi lumbung gol bagi setan merah. Saat itu klubnya Kevin Dix hanya kalah tipis dengan skor 0-1 dari Manchester United.
Terlepas dari hasil pertandingan tadi, baru-baru ini Kevin Dix merasa murka, dirinya justru tak sabar untuk bisa segera membela timnas Indonesia melawan Raja AFF Vietnam. Bahkan ia mengincar pemain Duan Van Hau. Hal ini bukan tanpa alasan, melainkan karena ia ingin membalaskan perlakuan kasar yang kerap dilakukan oleh Duan Van Hau terhadap para pemain Indonesia. Bahkan dalam ajang SEA Games 2019 sendiri, Duan Van Hau pernah membuat Evan Dimas sampai cedera karena tackle-nya. Tackle keras dari Duan Van Hau juga membuat Evan Dimas frustasi sampai saat ini. Pemain milik Arema FC tersebut sudah tidak bisa bermain sebaik dulu lagi, padahal dulunya ia sempat digadang-gadang sebagai masa depan timnas Indonesia karena skillnya di atas rata-rata. Menurut Kevin Dix, Duan Van Hau harus merasakan balasan yang setimpal dengan perbuatannya itu. Sejujurnya saya sudah tidak sabar untuk membela timnas Indonesia. Saya akan memberikan segalanya untuk Merah Putih. Selain ingin tampil dengan performa terbaik, saya juga ingin memberikan pelajaran untuk Duan Van Hau. Itu ini yang bikin saya optimis Indonesia bakalan menang, teman-teman ya. Indonesia bakalan mulus, saya percaya, optimis. Napa dia? Bagus, dibalas sama Hafnar. Awas, dikatanya. Awas lo ya, bentar lo. Pingsan itu Pak. Ya manusia preman ini satu ini. Kenapa ini? Pak, ada apa ini Pak? Apa Lek? Kenapa Lek? Mau masuk timnas kah? Pemain naturalisasi ini teman-teman. Piala Dunia. Babane panggil timnas Lek. Panggil timnas kok Sintayong. Dipanggil coach STI katanya. Ditunjukkan jersinya Tomo nomor 10 dia teman-teman. Sih. Bolang kirim langsung dari PSSI balik. Kibur ngapa? Langsung dari PSSI balik. Coba aku Lek. Tiba-tiba panggil timnas Lek. Hah? Bapak siapa lagi? Apa posisinya si tepak? Striker. Oh iya Indonesia. Striker Pak. Striker setele. Kan buto baan Sintayong ya Lek. Hah? Iya. Pabrik nomor 10 ya, Ban? Nomor 10. Hah? Iya, nomor 10. Berarti Piala Dunia re. Masa Arab baan tadi yo. Striker yo. Berarti duet bi Rafael Struik. Romadura kah ini? Tambah semangat. PSSI bawa tren masa depan sepak bola. Kolaborasi dengan pemain top Eropa luar biasa. Maarten Paes sampaikan apresiasi ke fans Indonesia. Paes berterima kasih atas dukungan kalian guys. Paes bilang belum pernah merasakan dukungan sebesar ini. Fans Indonesia, kalian keren banget. Main bareng Lionel Messi dan Luis Suarez itu gila sih. Paes janji harumkan nama Indonesia. Posisi pertama kiper MLS All Stars guys. Itu dukung gila terus sih Paes supaya makin Paes ya. Jangan lupa subscribe ya guys. Susah ngebobolin Paes bawa Pak. tren masa depan sepak bola. Erick Thohir pernah nak ajak kita lawan pada last year saya ingat, tapi kita tak dapat ada timing tu. Okey, Datuk. Tak dinafikan kejayaan sekarang Persatuan Sepak Bola Indonesia dan inisiatif Ketua Umum Pak Erick Thohir dah membuka mata pada semua barisan coach daripada senior team sampai youth, kita akan mengambil pemain warisan yang kualiti tinggi supaya kita untuk mewakili negara. Tetapi ingat, kita ni takkan sama dengan Philippines ataupun dengan Indonesia. Mereka punya banyak pemain warisan yang boleh mereka pilih, kualiti dan kuantiti. Kita ni very limited. Dan banyak daripada portal tu mengatakan ada kita FM tak approach, banyak yang fake. Dan counsel saya Christopher Rush yang memantau perkara ni telah melihat yang reason ni pun, pemain ni pun bila kita PM dengan dia pun dia tak jawab. Dan kita pun dapat tu dia pun tak ada mak ayah atau ibu atau ayah dia daripada Malaysia. Jadi banyak yang ada tipu lah masuk di situ. Mungkin perlawanan persahabatan yang dinanti-nantikan ni boleh diusahakan atau memang ada dalam planning, maybe dalam pesta bola mereka ke Datuk? Buat masa dekat. Erick Thohir pernah nak ajak kita lawan pada last year saya ingat, tapi kita tak dapat ada timing tu, semua under 23 tak saya ataupun senior team. Tapi kalau ada ruang bila untuk FIFA calendar, tak ada salah untuk kita bermain dengan Indonesia, sama ada senior team atau under 23. Sibuk sekarang Pak ya. Indonesia kita sibuk kesesuaian sekarang lah masa dan juga ketika tu.
kedua-dua pasangan. Oke teman-teman ya, jadi melihat perkembangan dari Indonesia, bahkan negara-negara tetangga pun mengakui bahwa mereka tidak akan bisa sama dengan kita ya. Kita terlalu banyak kapasitas, terlalu banyak pemain-pemain yang bagus, pemain-pemain yang punya darah keturunan ya. Kita harus patut bersyukur dengan banyaknya rakyat Indonesia ini yang sudah kawin campur dengan orang-orang Eropa sana dari dulu ya. Kita dijajah tapi mereka jadi dengan orang Indonesia, atau orang Indonesia jadi dengan turis-turis ya. Itu dari dulu yang akhirnya kita mempunyai banyak pemain keturunan yang hebat-hebat di luar sana. Itu menjadi satu nilai plus buat kita ya, sehingga kita sekarang ini seperti tinggal pilih aja mau datangkan siapa, yang penting punya darah keturunan teman-teman ya. Jadi itu bukan pemain naturalisasi, tapi mereka memang punya darah Indonesia. Semoga dengan berita-berita yang ditampilkan tadi kalian semua bisa merasa terhibur. Saya pamit dulu, see you on next video and God bless. Bye guys.